Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi syrohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Halo teman-teman kelas For Kind dan For Honest. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Semua urusannya, semua tugas-tugasnya diberi kemudahan oleh Allah ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di sini Miss Indah akan mereview materi Quranik dan agama yang sudah kita pelajari di tengah semester 1 ini. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Kita mulai dari materi Quranik terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu kita mempelajari tentang lam sukun. Jadi di sini kita lihat dulu ya, ada huruf lam. Apabila huruf lam ini harokatnya fathah, maka dibacanya adalah la. Kemudian apabila ada huruf lam harokatnya kasroh, maka dibacanya adalah li. Kemudian ada huruf lam, harokatnya domah, maka dibacanya adalah lu. Dan ketika huruf lam, harokatnya sukun atau mati, maka dibacanya adalah el. Jadi teman-teman tinggal tambahkan saja el, ya. Contohnya gini, misalnya nih, contoh pertama ada huruf ku. Huruf ku bertemu dengan lam sukun, maka ku ditambah el jadi kul. Ya, sekali lagi ada huruf ku bertemu huruf lam sukun, maka dibacanya ku ditambah el jadi kul. Kul huwallahu ahad. Contoh kedua, di sini ada huruf A. Huruf A bertemu lam sukun, maka dibacanya A ditambah el jadi al. Alam yaj'al. Jadi al ya dibacanya bukan ala, ali, alu, tapi al. Alam yaj'al kaidahum. Oke, gitu ya teman-teman. Itu adalah cara membaca lam sukun. Kemudian materi Quranik yang selanjutnya adalah sa sukun. Ini dibacanya ujung lidah digigit sedikit teman-teman. Sa, sa, sa ya teman-teman, sambil peragakan ya. Nah, apabila ada huruf sa berharokat fathah, maka dibacanya sa. Ada huruf sa harokatnya kasroh, dibacanya si. Ada huruf sa harokatnya dhamah, dibacanya su. Apabila ada huruf sa berharokat sukun atau mati, sama ya, ini sukun atau mati itu bentuknya ada yang bulat, ada yang seperti bulan sabit ya. Nah, itu dibacanya as ya. Contohnya ada huruf A bertemu dengan sa sukun, maka dibacanya bukan asa, asi, asu, tapi A ditambah es jadi as. As kolats. Ini taknya sukun ya. As kolats. Begitu ya teman-teman cara membaca sa sukun. Selanjutnya yaitu membaca sin sukun. Nah, ini ya bentuknya huruf sin. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi sa, ujung lidahnya digigit sedikit ketika kita mengeluarkan suara sa. Kalau ini sin itu biasa saja ya.
Apabila ada huruf sin berharokat fathah, maka dibaca sa. Apabila ada huruf sin berharokat kasroh, maka dibaca si. Apabila ada huruf sin berharokat domah, maka dibaca su. Apabila ada huruf sin berharokat sukun atau mati, maka dibacanya es. Es biasa ya, lidahnya tidak usah digigit sedikit di ujungnya. Contohnya, di sini ada huruf mu, ketemu sin sukun, maka dibacanya mu ditambah es, mustaqim. Contoh kedua, ma ketemu sa sukun, dibacanya mas, faqamasna. Ada huruf ya ketemu sa sukun. Maaf. Ada huruf ya ketemu sa sukun, sin sukun. Maka dibacanya yastajib. Contoh terakhir ada huruf ta ketemu sin sukun, dibacanya tus. Ini taknya domah ya. Tu ketemu sin sukun jadi tus. Tus alun. Begitu ya teman-teman cara membaca sin sukun. Kemudian yang terakhir yaitu shin sukun. Tadi ada sa, sin, yang sekarang shin. Ada y-nya ya. Di antara s dan i ada y-nya, shin. Nah, bedanya kalau sin tadi tidak ada titik tiga, kalau shin ada titik tiganya. Apabila huruf shin berharokat fathah dibaca sya. Apabila huruf shin berharokat kasroh dibaca shi. Apabila huruf shin berharokat domah dibaca shu. Dan apabila huruf shin berharokat sukun atau mati dibacanya esh. Contohnya, di sini ada huruf nun. Huruf nunnya harokatnya fathah ya. Na ketemu shin sukun. Jadi na ditambah esh dibaca nash. Ulaikal ladzinash taru. Contoh yang kedua, ya. Huruf ya-nya fathah bertemu dengan shin sukun, maka dibacanya ya ditambah esh jadi yash'urun. Begitu ya teman-teman cara membaca shin sukun. Nah, kita sudah review ya tadi cara membaca lam sukun, sa sukun, sin sukun, dan shin sukun. Sekarang kita review materi agama. Yang pertama yaitu tentang Quran surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq itu adalah surat ke-113 dalam Al-Quran. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq ya, yang terdapat pada ayat pertama. Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Dan surat Al-Falaq ini tergolong surat Makkiyah. Berarti turunnya sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah ya. Nah, sekarang kita baca dulu teman-teman ya bersama-sama surat Al-Falaqnya. Teman-teman sambil ikutan ya membaca bersama-sama dengan Miss Indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, teman-teman, isi kandungan surat Al-Falaq adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad, ya, termasuk kita, untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah, tidak kepada hal lain, tidak kepada makhluk lain. Ya, jadi kita menyembah, kita memohon pertolongan, kita memohon perlindungan itu hanya kepada Allah. Kemudian dari apa saja kita memohon perlindungan? Di antaranya yaitu kata surat Al-Falaq, dari kejahatan makhluk-makhluk Allah. Ya, dari godaan setan, dari jin, dari iblis, dari jahatnya manusia dan lain sebagainya. Pokoknya dari semua makhluk-makhluk Allah. Kemudian dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi biasanya ketika malam gelap gulita itu kejahatan baru mulai muncul, ya, seperti kayak pencuri, perampok, seperti itu kan biasa berani munculnya ketika malam gelap gulita, atau binatang buas, setan dan lain sebagainya, ya. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir, sebenarnya bukan wanita saja, ya, karena banyak juga tukang sihir itu dukun, itu laki-laki, ya. Pokoknya kita berlindung dari kejahatan tukang sihir yang suka menghembus pada buhul-buhul. Buhul-buhul itu tali, ya. Jadi biasanya tukang sihir itu kalau mengucap mantra, ya, sambil meniup-niup tali. Yang kelima, dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki, dan dari kita berlindung dari kejahatan orang yang dengki. Dengki itu tidak suka melihat orang lain bahagia atau senang, tetapi senang ketika melihat orang lain bersedih atau menderita, ya. Contohnya nih, misalnya ada tetangga yang beli mobil baru. Nah, orang yang dengki itu pasti tidak akan suka, ya. Pasti diomongin, aduh, punya mobil baru, itu cash atau kredit ya, dan lain sebagainya, ya. Pokoknya tidak suka melihat orang lain bahagia. Sampai-sampai orang yang dengki itu kadang-kadang ingin kebahagiaan yang dimiliki orang lain itu menjadi miliknya orang pendengki, ya, gitu. Nauzubillahi min zalik, teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat dengki dan dijauhkan dari orang-orang yang dengki, ya. Amin. Jadi intinya, inti surat Al-Falaq itu adalah kita harus berlindung, kita harus meminta perlindungan dari segala macam kejahatan itu hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk lain, ya. Oke, selanjutnya materi agamanya yaitu tentang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu adalah rukun iman yang pertama, ya teman-teman. Nah, apa itu arti beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah adalah percaya bahwa Allah itu ada. Nah, gimana nih nunjukin bahwa Allah itu, kita tuh percaya bahwa Allah itu ada? Yang pertama, harus yakin dulu dalam hati. Di dalam hati kita benar-benar yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu yang menciptakan semua alam beserta isinya, Allah itu hanya satu-satunya Tuhan yang ada.
diucapkan dengan lisan. Kita membaca syahadat. Ya, syahadat itu kan berarti bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian dalam berbicara kita juga harus meyakinkan bahwa Allah itu adalah ada. Dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, jadi jangan hanya di dalam hati yakin, kemudian diucapkan dengan lisan, tapi juga semua perbuatan kita nih, sehari-hari kita harus menunjukkan bahwa beriman kepada Allah. Contohnya gimana? Kalau misalnya kita percaya Allah itu ada, ya, percaya Allah itu menciptakan kita. Nah, bentuk syukur kita gimana? Salah satunya menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Berarti kalau kita beriman kepada Allah, dibuktikannya dengan beribadah sama Allah, ya, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Terus bukti-buktinya Allah itu ada apa? Teman-teman, sebutkan saja semua yang sudah Allah ciptakan, itu adalah buktinya Allah ada, ya. Adanya tumbuhan, adanya manusia, adanya hewan, adanya gunung, adanya langit, adanya awan, adanya laut, adanya sungai, adanya udara, adanya angin, terjadinya longsor, terjadinya tsunami, ada anak yang lahir. Pokoknya semua yang ada di langit, yang ada di bumi, itu adalah bukti-bukti bahwa Allah itu ada, karena yang menciptakan Allah, ya. Nah, apa saja contoh perilaku beriman kepada Allah? Tadi kan perilaku beriman kepada Allah itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, ya. Contohnya sholat, itu kan diperintahkan Allah. Tolong menolong, diperintahkan Allah. Hormat kepada orang tua, diperintahkan Allah. Apalagi masih banyak, ya. Baik sama teman, menghormati guru, terus bersikap jujur, bersikap adil, bertanggung jawab, ya, kalau melakukan kesalahan. Pokoknya perilaku beriman kepada Allah itu yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Berarti menjauhi minum minuman keras, menjauhi makan daging babi, menjauhi jahil kepada teman, menjauhi bersikap tidak baik kepada adik, menjauhi berkata kasar kepada orang tua, dan lain sebagainya, ya. Kemudian materi selanjutnya yaitu Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adal, dan Al-Azim. Asmaul Husna itu apa? Yaitu nama-nama baik lagi indah milik Allah. Diambil langsung dari dalam Al-Quran. Jumlahnya ada berapa? Yang wajib diketahui adalah 99. Nah, yang kita akan pelajari yaitu yang pertama Al-Basir. Al-Basir adalah salah satu Asmaul Husna. Artinya adalah Allah Maha melihat. Tak ada satu apapun di dunia yang luput dari penglihatan Allah. Jadi ada jutaan manusia, jutaan hewan, ya. Semuanya ini Allah bisa lihat. Lagi ngapain pun kita, ya, ngumpet-ngumpet. Hal yang paling kecil pun, hewan terkecil, kuman dan lain sebagainya itu terlihat sama Allah. Jadi penglihatan kita dengan penglihatan Allah itu sangat berbeda, ya. Kalau penglihatan kita itu terbatas, tapi kalau penglihatan Allah itu tidak terbatas, ya. Jadi maka dari itu kita harus melakukan hal-hal yang baik. Terus Al-Adl artinya adalah Maha Adil. Allah Maha Adil. Keadilan Allah adalah mutlak, abadi, ya, tidak akan pernah berakhir keadilan Allah. Tidak dipengaruhi siapapun dan apapun. Jadi memang kemauan Allah sendiri, ya, bersikap adil, bukan karena siapa-siapa. Keadilan Allah berdasarkan ilmunya yang maha luas. Keadilan manusia tidak mutlak dan didasarkan pada ilmunya yang terbatas. Jadi kalau manusia tidak bisa
mutlak ya, adilnya seperti adilnya Allah. Kalau Allah itu sampai dibilang hakim yang paling adil ya, karena tidak bisa disogok. Kalau misalnya manusia berbuat baik ya pasti sama Allah dikasih pahala, dimasukkan ke surga. Kalau Allah kalau manusia berbuat buruk pasti Allah akan kasih dosa dan dimasukkan ke neraka. Jadi kita gak akan bisa nyogok ya. Nah, sedangkan kalau manusia itu keadilannya tidak mutlak seperti Allah ya. Nah, kita harus mencontoh sifat Allah yang adil ini ya. Kita juga berarti kalau berteman tidak pilih-pilih, kepada adik atau kakak juga tidak membeda-bedakan ya, dan lain sebagainya. Al-Azim artinya yang maha agung. Keagungan Allah bersifat mutlak, sedangkan keagungan manusia adalah terbatas dan bersifat sementara. Jadi kedudukan manusia itu hanya sementara ya. Yang jadi presiden, yang jadi ketua kelas, yang jadi leader ya maksudnya, dan lain sebagainya itu adalah sementara. Tidak seperti Allah. Allah itu maha agung ya. Apapun Allah punya, apapun Allah bisa lakukan, pokoknya yang menakdirkan segala sesuatu adalah Allah. Jabatan Allah itu paling tinggi gitu ya. Maka dari itu kita kalau mau minta apa-apa itu harus sama Allah. Nah, yang terakhir yaitu materi agamanya beriman kepada Rasul Allah. Rasul-rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Jadi 25 nama-nama ini adalah termasuk nabi dan juga termasuk rasul ya. Nah, teman-teman, kita nyanyikan bersama-sama ya, teman-teman, ketika mendengarkan video ini sambil bernyanyi juga ya. 1, 2, 3. As-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Sholawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khotimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Ya teman-teman, wal akhiru khotimul anbiya. Jadi dan yang terakhir yaitu penutup para nabi adalah Nabi Muhammad. Jadi ini ya 25 nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Terus apa sih Miss bedanya nabi dan rasul? Nah, ini perbedaannya ya, beberapa perbedaannya. Kalau rasul itu menerima wahyu atau petunjuk dari Allah selalu melalui malaikat Jibril. Tapi kalau nabi bisa dari malaikat Jibril, bisa lagi ketika tidur ya, ketika bermimpi. Yang kedua, rasul menerima wahyu untuk digunakan untuk dirinya dan juga untuk disebarkan kepada umatnya. Kalau nabi tidak, hanya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, semua rasul memiliki kitab atau suhuf. Ya, suhuf itu lembaran-lembaran. Kalau nabi belum tentu memiliki kitab atau suhuf. Kemudian, setiap rasul dijelaskan dalam Al-Qur'an ya kisahnya. Tapi kalau nabi tidak semuanya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ada lagi teman-teman perbedaannya. Kalau rasul sifatnya ada 4, nanti kita belajar ya. Kalau nabi hanya 3. Apa saja sifat-sifatnya? Nih, untuk rasul ada 4 sifatnya teman-teman. Sidik, yaitu jujur.
dan benar. Jadi kalau berkata itu sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Kemudian kalau berlaku, bersikap itu benar ya. Sidik, amanah, dapat dipercaya. Ya, kalau mendapatkan amanah, mendapatkan jabatan itu bertanggung jawab. Tabligh, menyampaikan. Yang ketiga tabligh ya, menyampaikan. Jadi kalau misalnya mendapat pesan seperti wahyu, itu betul-betul disampaikan kepada umatnya. Dan yang terakhir fatonah, cerdas dan bijaksana. Cerdas ya, dan bijaksana. Jadi kalau ada masalah itu dihadapinya dengan bijak, tidak langsung memutuskan segala sesuatu tanpa dipikirkan ya. Nah, sedangkan kalau nabi sifatnya hanya 3 tanpa tabligh ya. Jadi kalau nabi itu sidik, amanah, fatonah. Tablighnya tidak ada ya kalau nabi. Nah, kita harus beriman sama Rasul ya. Selain beriman sama Allah, kita juga harus beriman kepada Rasul. Bagaimana caranya dalam sehari-hari kita beriman kepada Rasul? Yang pertama, ikuti sifat-sifat Rasul yang tadi. Jujur, dapat dipercaya, menyampaikan, dan cerdas, bijaksana ya. Yang kedua, menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Apa saja sunnah-sunnah Rasul? Sholat tahajud, membaca Al-Quran, sholat berjamaah, sholat duha, bersedekah setiap hari, menjaga wudhu, berzikir, puasa Senin Kamis, dan masih banyak lagi ya sunnah-sunnah Rasul. Yang ketiga, bersolawat. Bersolawat itu berarti kita mendoakan keselamatan kepada para Rasul. Kalau kita bersolawat, insya Allah para Rasul juga akan balik mendoakan keselamatan untuk kita. Dan masih banyak lagi perilaku beriman kepada Rasul ya. Nah, jadi teman-teman, kita jangan hanya mengetahui ya contoh-contoh beriman kepada Allah, contoh-contoh beriman kepada Rasul, tapi yang paling penting kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus beriman sama Allah, beriman sama Rasul ya. Kita harus amalkan ilmu yang sudah kita miliki. Nah, teman-teman, informasi ya, sekali lagi Miss Indah ingatkan untuk tahfiz, hafalan tahfiz yaitu surat Al-Ghoshiyah, doa memakai baju dan arti, hadis disayangi yang di langit dan arti, hadis cintai saudara kita dan arti. Itu adalah tesnya melalui video. Jadi teman-teman di video ya. Wajahnya harus terlihat jelas dan suaranya terdengar jelas. Wajib bersikap jujur ketika tes. Ingat Allah Maha melihat. Jadi Miss Indah mohon ya teman-teman harus jujur. Ya, karena kalau teman-teman tidak jujur, itu akan teman-teman sendiri yang nanti akan menerima balasannya dari Allah ya. Apalagi ini tentang hafalan surat, hadis dan doa. Jadi Miss Indah mohon teman-teman harus jujur. Video dikirimkan langsung ke WhatsApp Miss Indah. Jadi jangan diupload ke Google Classroom. Video paling lambat dikirim di hari nanti PTS Agama. Dari sekarang juga udah banyak kok teman-teman yang ngirim ke Miss Indah ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan videonya, yang sudah lengkap semuanya. Terima kasih. Yang belum lengkap gak apa-apa ya, dicicil aja sampai nanti waktunya PTS Agama. Nah, nanti kalau yang tidak mengirimkan video, maka nanti dirapot jadi PP nilainya ya, perlu perbaikan. Kemudian yang mengumpulkannya telat nih, misalnya beberapa hari setelah hari PTS Agama, nah itu supaya adil nanti nilainya akan berbeda dengan yang tepat waktu mengumpulkan ya. Meskipun lancar, tapi harus ada bedanya ya, karena antara telat dan tepat waktu ya, jadi ada nilainya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti review Quranik dan agama dengan sangat baik. Teman-teman silahkan pelajari lagi materi-materi yang sudah Miss Indah berikan. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh langsung bertanya ke Miss Indah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.